Shalom kasih Kristus. Saya berharap hari ini ada orang yang mengucapkan terima kasih tentang kata-kata yang saudara sampaikan, di mana kata-kata tersebut sangat memberkati. Tetaplah semangat dan jaga terus kesehatan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga perkataan yang kita keluarkan pun sama, yaitu firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan dan waktu yang ada, biarlah kami pergunakan sebaik mungkin untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini yang kami dengarkan dapat menjadi satu bekal bagi kehidupan rohani kami, sehingga rohani kami semakin bertumbuh, di mana antara pikiran dan apa yang kami ucapkan itu menjadi satu hal yang sama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyamakan pikiran dan perkataan. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kasih Kristus, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita memiliki hidup yang baru sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus mengatakan bahwa setelah mengenal Kristus dan memberi diri dibaptis, hidup kita akan berubah, yaitu kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Perubahan yang terjadi dalam pikiran dan perkataan serta tindakan kita akan menjadi sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Dahulu sebelum mengenal dan menerima Tuhan Yesus, apa yang kita ucapkan seperti tidak dipikir terlebih dahulu. Terkadang antara pikiran dan perkataan berbeda. Sekarang setelah dalam Tuhan Yesus, hendaklah kita menyamakan pikiran dan perkataan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Penting kita menyamakan pikiran dan perkataan. Kekasih Kristus, tahukah bahwa kekuatan terbesar dalam diri kita terletak pada otak? Mungkin kita pernah mendengar pepatah, "You are what you think." Siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Sesuatu yang kita lakukan semua itu berasal dari pikiran kita. Misalnya saja kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seperti bangun tidur, mandi, bekerja, makan, minum, dan sebagainya. Semua kegiatan itu kita lakukan karena otak dan pikiran kita yang menyuruh untuk melakukan semua itu. Setiap perkataan yang keluar atau terucap dari mulut kita sebenarnya itu berasal dari pikiran. Oleh karena itu, setiap perkataan yang kita ucapkan sama kuatnya dengan pikiran kita. Maksudnya adalah pikiran kita dapat membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita ambil contoh. Ada seorang yang sangat malas, padahal ia memiliki tanah yang cukup luas dan ia juga mempunyai tangan dingin. Apa yang ia tanam bertumbuh dengan subur. Hidup orang tersebut penuh kekurangan, bahkan terkadang untuk makan sehari 2 kali pun sangat susah. Namun dalam titik tertentu orang tersebut tersadar dari apa yang telah dilakukannya, lalu berpikir untuk menjadikan tanahnya berfungsi dengan ia menanam pohon durian, dan akhirnya ia pun mempunyai pendapatan yang memuaskan karena ia merubah pola pikirnya. Kekasih Kristus, kita harus merubah semua pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Kita harus menanamkan motivasi diri yang tinggi agar kita tidak mudah menyerah, tidak mudah mengatakan tidak, ataupun tidak bisa terhadap tantangan yang sedang kita hadapi. Karena setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi selalu ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, kita harus optimis dan selalu katakan kalau kita pasti bisa. Jadi, mari kita menyamakan antara pikiran dan perkataan. Kekasih Kristus, pernahkah membaca artikel mengenai sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Jepang? Para ilmuwan ini menguji kekuatan sebuah pikiran melalui perkataan.
Mereka menanam 2 pot tanaman sejenis dari bibit yang sama. Setiap hari para ilmuwan ini selalu memberi pupuk dan menyiram tanaman tersebut dengan takaran yang sama. Hanya yang membedakan adalah yang satu mereka ucapkan kata-kata baik dan positif. Namun yang satunya mereka mengucapkan kata-kata negatif. Dalam beberapa minggu kemudian, kedua tanaman yang diletakkan dalam pot itu terlihatlah hasilnya sangat mengejutkan. Tanaman yang selalu diberi kata-kata positif itu tumbuh dengan sangat subur dan berbunga cepat. Namun sebaliknya, tanaman yang diberi kata-kata negatif itu hanya tumbuh setengah jalan dan akhirnya mati dengan cepat. Oleh karena itu, setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan setiap hari mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Sekarang, apa yang kita akan lakukan? Mari kita menyamakan pikiran dan perkataan kita agar apa yang kita perkatakan adalah perkataan berkat dan perkataan yang membangun. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami agar kami menyamakan pikiran dan perkataan yang kami ucapkan dan apa yang kami pikirkan tentunya sama dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan, agar pribadi kami menjadi pribadi yang menyukakan Engkau, di mana perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, bahkan perkataan-perkataan yang membangun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, baik keluarga kami maupun orang-orang yang terdekat di gereja dan orang sekitar. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami agar kami dapat melakukannya. Urapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami benar-benar menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.